Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Al ayah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillah ajma'in. Yang saya cintai dan saya muliakan, bapak-bapak, para kiai, para ustadz, para alimin, para ulama setempat, yang mudah-mudahan di pagi minggu ini tanggal 30 Januari 2022 mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kelak kita menjadi ahli surga jannatin na'im. Amin. Kajian pada hari ini, sebelum masuk ke tema, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan beberapa rahmat dan nikmat yang tak terhingga. Kalau kita hitung satu persatu sulit untuk menjabarkan nikmat yang mana yang akan kamu dustakan menurut surat Al-An'am. Kita melihat dengan jelas itu juga termasuk nikmat Allah. Pendengaran dengan jelas itu juga termasuk nikmat Allah. Penciuman panca indera kita sempurna itu juga termasuk nikmat Allah. Tidak ada salahnya kalau kita selalu berpuji, bersyukur kehadirannya, agar kita selalu mendapatkan perlindungannya. Allahumma Amin. Allahumma amin. seiring waktu, marilah kita sama-sama membacakan sholawat sejahtera kepada segenap para nabi dan para rasul, sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga baginda Rasul Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kinanah bin Quraisy. Semoga beliau membawa misi Islam sampai ke anak cucu kita dan sampai ke akhir zaman nanti selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah itu marilah kita kaji renungan kembali tentang sejarah. Tema kita sejarah. Tadinya saya akan mengambil sejarah, beberapa sejarah. Tapi tadi malam ada masukan-masukan. Sejarah itu diawali dari Bapak dulu. Kenapa Bapak masuk Islam? Itu sejarahnya. Mungkin nanti akan ada sejarah Israel, siapa Israel, dan siapa saudaranya Israel. Mungkin akan nyampe ke sana sejarah itu. Atau mungkin juga akan membaca sejarah Pulau Jawa atau babat tanah Jawa juga akan kaji. Jadi tentang keilmuan agama nanti saya serahkan kepada para pakarnya. Kalau saya akan membahas tentang semua sejarah-sejarah saja, biar kita tahu sejarah yang sebenarnya sampai Islam itu turun kepada kita. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Kita awali dari sejarah saya. Sejarah Indro S. Sukimah Abdullah Abdurrahman Sisbadrun, nama muslimnya. Pada saat masih menjadi ahli Nasrani, namanya Joko Triatmojo Julius Fernando Stefanus. Ya, Joko anak laki-laki, Tri ketiga, Atmojo putra laki-laki ketiga. Fernando Stefanus karena itu nama baptis, Stefanus adalah membaptis, berarti tukang membaptis orang.
Nama Indro S. Sukiman itu juga adalah nama masih Hindu sebenarnya. Nama masih pemberian dari bapak saya. Kakak saya yang laki-laki itu namanya Indro juga sama. Cuma kepanjangannya aja yang berbeda. Kalau adik saya wanita namanya Indri. Kenapa dikasih nama Indro? Karena bapak saya penyembah Dewa Indro. Dewa Indro itu artinya dewa keindahan. Nah, bapak saya pengabdiannya, kebaktiannya hanya untuk Dewa Indra atau Dewa Indro. Lahir tanggal 17 Agustus 1940 di Magelang, di depan Candi Borobudur. Ya. Jadi awal mengenal keyakinan pertama kali ya Buddhis. Makanya ibu memberi nama Buddhis Santoso atau berkeyakinan Buddha. Karena ibu saya pemimpin wali Buddha Nusantara, dulu belum ada Indonesia. Masih nama wali Buddha Nusantara, Hanuswantara. Itu. Kemudian menginjak usia sadar, yaitu sekitar 4 tahun ke atas, saya berdialog dengan ibu saya. Ibu saya menyembah Siddhartha Gautama, Sang Maharsi Buddha Gautama itu selalu dipuja-puja, lalu untuk segala-galanya, semua aktivitas kehidupan umat Buddhis adalah ke sana. Tapi pada saat saya jatuh di depannya kok saya tidak ditolongin. Ya, di patung Siddhartha itu saya bertanda tanya. Loh, ini yang disembah ibu saya kok nggak mau nolongin? Saya jatuh sampai sakit dadanya gitu. Nah, yang disembah aja nggak mau nolongin, bagaimana nanti yang tidak disembah? Ini berpikir. Ini saya bertanya, wahai ibu, siapakah Sang Maharsi Buddha Gautama? Beliau menceritakan Sang Maharsi Buddha Gautama itu adalah seorang maharaja, raja diraja. Kerajaannya ngatas angin, wilayahnya Cina Lautan dan Cina Daratan sampai ke semenanjung Korea dan sampai ke semenanjung Malaya. Itulah wilayah kerajaan atas angin. Mungkin kalau kita sejajarkan sejaman dengan Nabi Sulaiman, sejaman dengan Nabi Sulaiman, itu Siddhartha. Nah, kemudian saya selalu dialog dengan ibu saya. Nah, di suatu saat karena ibu saya memang China-nya China Buddha, Jawa tentunya tidak menggunakan huruf kanji bila mempelajari kitab Bodhisattva, tapi mempelajarinya dengan bahasa Sanskerta atau kitab Sanskerta. Karena pengikut Buddha, penganutnya ada kalau di daerah sekitar Thailand, Kamboja, Vietnam, sampai ke Myanmar, Dhaka dan sebagainya itu menggunakan huruf Palwa, termasuk India bagian utara itu menggunakan huruf Palwa. Nah, kalau sudah China daratan, dulu namanya belum China, masih kerajaan atas angin, sampai ke Myanmar, sampai ke semenanjung Korea itu menggunakan huruf kanji. Nah, kanji terbagi jadi 3 juga, ada kanji Korea, ada kanji Jepang, ada kanji China. Itu terbagi kanji. Nah, karena ibu saya memeluk agama Buddha Jawa, walaupun Cina tapi Cina Jawa, beliau menggunakan huruf Sanskerta, Wonocoroko, Dotosowolo, Wodojoyonya, itulah yang disebut bahasa Sanskerta. Itu bahasa Sanskerta itu. Nah, kemudian yang membuat saya tergelitik itu ada ungkapan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama mengungkapkannya bagaimana? Setelah saya mengadakan kajian di kitab Bodhisattva yang berbahasa Sanskerta,
kata beliau, selalu dipuja-puja sebagai manusia besar, semanusia setengah dewa. Tapi beliau selalu rusih menyandang gelar itu. Sepulangnya beliau turun dari gunung Himalaya habis bermeditasi. Nah, beliau turun, kemudian beliau mengungkapkan 3 hal. Di atas raja, padahal beliau seorang maharaja. Di atas raja masih ada yang maharaja. Lebih tinggi kedudukannya dari maharaja. Bapak bisa menganalisa sendiri nanti. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan di atas yang kuasa. Raja itu kan berkuasa di setiap negaranya. Di atas yang kuasa, kata beliau, masih ada yang maha kuasa. Kemudian beliau dilulukan sebagai manusia super suci, manusia setengah dewa, sehingga beliau risih menyandang gelar itu. Akhirnya beliau yang terakhir mengatakan di atas yang suci masih ada yang maha suci. Kesanalah aku kembali. Nah, ini kalimatnya. Kepada siapa beliau kembali? Lalu kemudian saya tanya kepada ibu saya sebagai pemimpin Wali Buddha Nusantara, beliau tidak bisa menjabarkan satu persatu yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha suci. Sudah, nah, orientasi kita hanya cukup kita mengabdi kepada Siddhartha Gautama. Akhirnya hati kecil saya mengadakan tanda tanya, bertanya sendiri, dijawab sendiri. Apa iya ya Siddhartha mengatakan seperti itu? Tapi ini kayaknya ada pesan-pesan yang tersirat dan tersurat. Akhirnya dengan diam-diam saya mengadakan penelitian, lalu hijrah dari Buddha ke Hindu, berpindahan dari Buddha ke Hindu. Kebetulan kayak ayahandanya bapak saya sendiri adalah dulu termasuk wali Buddha Mataram atau wali Hindu Mataram, ada disebut ketua Hindu Dharma Mataram, sekarang terpecah menjadi Jogja, Surakarta, Kartosuro. Itu namanya Mataram, Mataram baru ya, Mataram Islam. Nah, ketua Hindu Dharmanya kebetulan bapak saya. Lalu saya bertanya kepada bapak saya, ada nggak kira-kira kaitannya ungkapan Siddhartha Gautama dengan sejarah kitab bapak? Kitab bapak ini adalah kitab yang disebut kanonik Hindu. Itu ada nggak? Oh, kalau di dalam Weda, kata beliau, Siddhartha Gautama hanya ada bagian benang merahnya. Ada benang merahnya. Tapi kalau yang dimaksud Siddhartha Gautama, kata bapak saya belum paham apa yang dimaksud. Tapi kalau benang merahnya saya jabarkan seperti ini, nah. Siddhartha Gautama putra Prabu Soyodana. Prabu Soyodana putra Betara Bayu. Betara Bayu putra Sangyang Guru atau Betara Guru. Sangyang Betara Guru putra Sangyang Tunggal. Sangyang Tunggal putra Sangyang Wenang. Sangyang Wenang putra Sangyang Cahyo Nur Cahyo. Sangyang Cahyo putra Sangyang Nuroso. Sangyang Nuroso putra Nabi Idris atau Sangyang Idris. Nabi Idris putra Sangyang Adam, putra Nabi Adam. Artinya kita merunut pada satu titik. Apa? Al-Muslim wal Muslim. Buddha kepada Al-Muslim, Hindu juga kepada Al-Muslim. Runutnya siapa? Adam alaihi salam. Cuman kalimatnya dulu menggunakan
dewa-dewa. Gitu. Cuman ini yang perbedaannya, kalau umat Hinduisme dikasih kebebasan untuk memilih sesembahannya siapa saja, silakan. Kalau yang ada cinta terhadap Krishna, mungkin dewanya kepada Sang Hyang Wisnu, cinta kepada Sang Hyang Widiwasa, ya tentunya kepada Sang Hyang Widiwasa menyembahnya. Nah, seperti bapak saya pencinta Dewa Indra, sehingga putra putrinya pun dikasih nama Indro. Begitu. Itulah dikasih kebebasan memilih sesembahannya masing-masing. Itu di umat Hindu. Di kitab Bodhisattva dan kitab Veda. Veda itu ada 4. Pertama Veda Pararaton, yang kedua Veda Anganggit, yang ketiga Veda Anggringgit, yang keempat Veda Lakuning Jiwa. Gitu. Kira-kira masih harus ditambah lagi atau harus ada tanya jawab ini? Ini tentang sejarah seputar baru Buddha dan Hindu. Sejarah kelahiran saya baru memeluk 2 keyakinan, namanya Buddha dan Hindu. Ya. Belum masuk ke misionari, belum masuk kepada STH, Sekolah Tinggi Teologi. 15 Jadi lagi. kalau mau ada tanya jawabnya, saya persilakan. Ya, 10 menit lagi aja. 10 menit lagi kan. Ya, baik. Itulah. Sehingga kedua orang tua saya tadi, ibu dan bapak saya, ibu sebagai keturunan China yang bapak keturunan India pun tidak bisa menjabarkan secara jelas siapa yang dimaksud oleh Siddhartha Gautama itu. Usia 9 tahun saya bertemu dengan adik ibu saya yang berkeyakinan Nasrani Katolik. Kepada beliau saya bertanya, barangkali paman paham, jabatannya cukup tinggi, wakil uskup agung di Semarang dulunya. Beliau, wah saya nggak bisa menjawab seperti itu, cuman Ananda harus barangkali dimandikan dulu atau dibaptis dulu. Nanti baru saya akan ceritakan, barangkali ada. Gitu. Jadi nama Budi Santoso dan nama Indronya dipanggil lagi, akhirnya saya dipermandikan atau dibaptis. Karena keingintahuan tentang jawaban Siddhartha Gautama tadi. Keingintahuan itu, sehingga rela dipermandikan atau dibaptis. Setelah dibaptis, nama saya berubah menjadi Joko Triatmojo Julius Fernando Stefanus. Joko anak laki-laki, Tri ketiga, Atmojo putra, putra laki-laki yang ketiga. Fernando itu adalah nama baptis, itu Julius Fernando adalah nama baptis, Stefanus adalah yang membaptis, suka membaptisin orang gitu. Karena pada saat saya menjadi Nasrani, Nasrani itu adalah induk dari Katolik dan Protestan dan yang lain-lainnya, itu nama aslinya adalah Nasoro atau Nasrani. Nah, kepada beliau saya tanya tentang Siddhartha pun tidak nyambung. Saya hanya punya keyakinan ini, nah, kalau Ananda mau, barangkali yang dimaksud oleh Siddhartha Gautama adalah Trituhan, Trinitas. Dalam bahasa Ibraninya begini, nah, Osiris, Isis, dan Horus. Osiris Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, Horus Tuhan Roh Kudus, Isis Tuhan Putra, menyatu kepada kehidupan Mesias. Itulah Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang berfirman, Tuhan Yesus yang menyampaikan firman. Itu barangkali yang dimaksud Siddhartha Gautama. Karena 3 hal tadi, ini juga 3 hal jawabannya. Barangkali Trinitasnya Yesus itulah yang dimaksud Siddhartha Gautama. Akhirnya saya merenung. Setelah saya jadi Katolik, akhirnya saya masuk Seminari Agung di Semarang, di Ungaran, pendidikan pastor tahun 1975.
5758 saya lulus pastur, ya, dengan panggilan Romo Pastur. Tapi hati kecil saya lalu bertanya tentang Siddhartha tadi, ganjel sekali. Apa iya Yesus ya? Tapi Yesus tidak pernah ya menjadi maharaja, raja diraja, penguasa. Kalau Ruhul Kudus, ruh yang suci, semua manusia itu ruhnya suci. Nggak ada yang kotor, yang kotor adalah hanya jasadnya. Bila ditinggal roh, jasad kita geletak, wafat namanya. Itu kotor. Harus disucikan lagi saat akan dikebumikan. Itulah jasad manusia yang berawal dari tanah kembali ke tanah. Nah ini yang sangat menarik untuk besok kajian besok. Untuk selanjutnya adalah event tanya jawab. Silakan bapak-bapak yang punya unek-unek mau bertanya. Silakan kenapa dan mengapa saya menjadi Muslim, atau saya mengambil istilah orang Barat, kayak Yusuf siapa Abdillah, namanya bulenya apa dulu lupa. Itu beliau mengatakan I am come back to Muslim. Bukan saya masuk Islam, tapi I am come back to Muslim. Saya kembali ke Muslim. Silakan kalau yang mau bertanya. Saya Baik Pak. Karena memang seperti pada kemudian tadi disampaikan memang namanya Joko, makanya Joko yang tanya juga. Tapi kalau yang tadi Pak Ustadz sampaikan kan Joko yang masih jahiliyah gitu. Semoga Bapak bisa berhijrah dengan menghilangkan nama Joko, tapi saya yang tanya Joko belum hijrah, semoga sudah tidak yang jahiliyah itu. Karena nama saya ditinggalkan Bapak itu. sama ya. Oh iya. Itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana sejarahnya? Tadi Bapak sampaikan ibu Hindu, ibu Buddha, Bapak Hindu gitu. India. Ya, ya artinya bagaimana bisa itu bisa kok orang tua Bapak ini sudah beda di awalnya, kemudian Bapak sendiri akhirnya juga beda gitu. Itu bagaimana ceritanya? Kemudian yang kedua sebetulnya ini kan materinya belum banyak Pak. Jadi kami kalau mencermatinya ya memang baru sedikit sudah, oh ini kok bisa ya gitu. Kemudian yang kedua dengan keluarga. Jadi tadi Bapak Ibu beda, kemudian Bapak sudah beda. Nah sekarang ini posisinya gimana Pak terhadap kedua orang tua maupun saudara kandungnya gitu? Apakah di bawah saudara kandung Bapak juga berbeda-beda? Kemudian apakah komunikasinya masih terjadi sampai sekarang atau bagaimana? Atau termasuk anak cucu gitu? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang pertama adalah nama Bapak Joko yang belum hijrah atau yang sudah hijrah. Kalau Pak Joko sudah hijrah dari lahir. Oh iya. Hijrah dari siapa yang mewariskan? Rasulullah kebetulan estafet melalui kedua orang tua Bapak. Yang menghijrahkan Pak Joko adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kolbu yang bersih. Lahirlah Pak Joko jabang bayi oleh kedua orang tua. Joko Santoso. Ya. Santoso itu adalah kekuatan. Iya. Ya, kekuatan iman lahir dan batin. Itu mudah-mudahan. Amin. Nah yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua? Orang tua beda, kemudian keluarga besarnya bagaimana dengan Iya. Bapak sekarang? Baik. Itu pertanyaan yang bagus. Orang tua berbeda. Kenapa ibu saya bisa nikah dengan bapak saya yang Hindu? Tadi saya sudah katakan di awal, Buddha dan Hindu itu adalah ada benang merahnya, ada kaitannya.
Karena Siddhartha sendiri adalah bagian dari Hindu. Seperti keyakinan Shinto di Jepang itu juga bagian dari Hindu. Tuh. Kemudian di pagan Yunani, dewa matahari itu juga bagian dari Hindu. Dewa matahari itu kalau di perwayangan kita Sang Hyang Suryatmojo atau dewanya matahari. Itu bagian. Gitu. Nah, orang tua berbeda-beda keyakinan itu karena antinya adalah sama tadi, akhirnya antara Buddha dan Hindu bisa berkolaborasi atau bisa menikah. Gitu. Nah, kemudian setelah saya menjadi Muslim, memang alot dalam perdialogan sebelum saya diintimidasi oleh keluarga besar saya, bapak saya awalnya membebaskan anaknya untuk memilih keyakinan yang mana yang akan dipilih. Begitu pula ibu. Tapi setelah saya menjadi Muslim, ada intimidasi dari Nasrani. Terutama paman saya yang wakil uskup agung Semarang. Yang kedua adalah Pak D saya yang menjadi rektor university atau STH di Cilacap. Punya perguruan tinggi peninggalan Belanda di Kecamatan Sidareja, perbatasan dengan Majenang, yaitu kabupatennya Cilacap, dekat dengan Riau. Iya, dan itu perguruan tinggi itu dihancurkan habis oleh pasukan Palu dan Ari. Baik perguruan tinggi saya maupun sekitarnya ada masjid, ada apa, semuanya diratakan. Lalu ditanamin pohon karet, jadilah perkebunan karet. Itu sejarahnya. Karena Palu Arit itu tidak suka dengan yang namanya agama, berbau agama. Baik Nasrani, Yahudi, Buddha, Islam itu tidak suka. Karena itu mereka menganggap bahwa itu adalah penghalang, ateis. Gitu. Tapi setelah saya menjadi Muslim, walaupun tadinya kedua orang tua saya akhirnya ikut-ikutan menentang, 1970 bulan 8 sama dengan hari kelahiran saya bersahadat di Al-Azhar Blok M, meninggalkan 3 orang putra, yaitu dari istri Korea, istri saya Korea, Korea Utara, anaknya 3 laki-laki semua. Saya setelah bersahadat mereka keluar dari keluarga besar saya sendiri. Itu. Jadi mereka tidak mengakui saya sebagai suami, anak-anak tidak mengakui saya sebagai bapaknya. Dibawalah pulang ke Korea Utara karena sekaligus dideportasi oleh Pak Harto karena menyalahgunakan visa. Visanya kunjungan wisata, tapi di sini malah jadi misionari. Itu yang disalahkan. Nah, kemudian saya masuk Islam bulan 8, setelah diintimidasi di bulan 9 sampai tangan saya patah. Ini, kemudian di sebelah punggung saya ini ada bekas keris. Baju putih seperti ini awal kali menciptakan batik keris, ya baju saya itu. Sarina hanya mengikutin aja, karena keluarnya darah dari keris. Akhirnya baju putihnya jadi batik. Dari darah, jadi batik keris, keluarnya darah dari keris, itulah batik keris. Ini intermezzo saja, ini intermezzo, bukan sungguh-sungguh ya, itu seperti itu. Iya. Gitu. Ibu saya bersahadat setelah saya kasih pengertian bahwa Allah itu adalah yang tadi saya awal bacakan Quran, surat Al-Baqarah 186 ada kaitannya dengan puasa. Itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini yang menggetarkan seluruh keluarga besar saya bersahadat. Setelah saya bersahadat di Al-Azhar oleh almarhum Buya Hamka, Sapruddin Prawira Negara, Muhammad Rum yang mengislamkan, terus kemudian Muhammad Nasir,
Bapak Kiai Haji Fadil Ahmad Abdullah dari Ciamis, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Kemudian ada yang perwakilan dari Palestina sama dari Yerusalem. Syekh-syekh tadi akhirnya resmilah usia saya 30 tahun dimuslimkan, lalu pada saat itu juga saya disunat, walaupun sudah punya anak disunat. Tahun itu juga, tahun 70 juga disunat. Nah setelah sembuh dari sunatnya saya pulang ke Magelang. Nah di Magelang saya dapat perlakuan intimidasi. Dalam 1 bulan saya tidak dikasih makan. Saya diisolasi dari keluarga besar. Ibu saya nggak boleh ngasih makan oleh Pak De saya dan paman saya. Saya makannya hanyalah tanah liat. Lapar makan, minumnya air liur. Tapi karena Allah memberikan pertolongan kekuatan iman, itulah mencapai nikmatnya iman. Sangat indah sekali. Rasa sakit hilang menjadi segar dan indah. Ini seharusnya sakit. Saya belajar ke Yerusalem aja ini belum sembuh. Sembuhnya tahun 75. Padahal tahun 70 itu disiksanya kan. Tapi 5 tahun kemudian baru sembuh. Ini tangan ini berbalik. Ini epek-epekan ini ada di sebelah sini. Ini di bawah. Besarnya lebih besar dari paha. Dari sini ke sini. Ini bengkak, bekas keris. Karena kerisnya ada keris bertuah, keris